ويسر لنا أمورنا ويختم لنا بحسن الخاتمة بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا ونخص خاصة إلى مؤسس هذا المسجد المعرف هذا الكتاب أن الله ينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وكمالية الدين وكمالية السلف الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. أيها الحاضرون rahimakumullah, jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah malam ini dengan nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, kita dapat kumpul kembali dalam pengajian besar. Harapan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita hidayah dan taufiknya. Allah jadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kita di halaman 46. Ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun a'dzarus sholati ithnani an-nawm wan nisyan. Faslun, satu pasal menjelaskan tentang a'dzarus sholat, uzur-uzurnya sholat. Artinya di sini yang dimaksud dengan uzur adalah orang dianggap tidak dosa manakala itu orang tidak mengerjakan sholat pada waktunya. Kan kalau secara hukum zuhur kita kerjakan pada waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai sebelum masuk waktu asar. Begitu juga asar kita kerjakan pada waktu asar sampai sebelum masuk waktu maghrib. Pertanyaannya, apakah boleh kita sholat zuhur pada waktu sudah masuknya sholat asar? Kalau ditanya boleh, tetap wajib dikerjakan. Artinya jatuh kepada hukum qadha. Ya kan? Nah, ada hukum orang mengqadha salat itu ada yang dosa, ada yang tidak. Sekali lagi, orang mengqadha salat, ada mengqadha salat itu tetap wajib. Yang namanya qadha salat hukumnya adalah wajib. Ya kan? Mau nggak mau, kenapa? Karena yang namanya ibadah sholat nggak boleh nggak, harus dikerjakan kewajibannya. Cuma manakala dia tidak kerjakan sholat pada waktunya sampai keluar waktunya, maka disebutlah dia itu mengqadha. Nah, bab yang kita pelajari sekarang, bagaimana hukumnya orang mengqadha sholat. Ada orang yang mengqadha sholat itu jadi dosa, ada orang mengqadha sholat itu tidak dosa. Maksudnya apa? Kenapa dia tidak sholat zuhur pada waktu zuhur? Kan begitu ya? Kan harusnya zuhur sholat dikerjakan pada waktu zuhur. Tapi dia nggak kerjakan sholat zuhur pada waktu zuhur. Akhirnya dia mengerjakan sholat zuhur pada waktu masuk waktu
zuhur. Alasan banyak di antara kita di manusia yang akhirnya karena males, karena main-main, karena dengan berbagai macam alasan-alasan yang mereka buat, akhirnya mereka tidak mengerjakan sholat pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah sekarang orang mengqadha sholat yang dia tidak dosa, apa penyebabnya? A'dzarus sholati ithnani. Uzur-uzurnya sholat itu ada dua. Ini yang dikatakan orang tidak mengerjakan sholat pada waktunya, akhirnya dia kerjakannya di waktu yang berikutnya, dia qadha, tapi dia nggak dosa. Ada berapa? Isnani, ada dua. Pertama, an-naum, tidur. Tapi lihat dulu tidur yang kayak gimana. Orang dikatakan tidur tidak dosa, meninggalkan sholat pada waktunya, akhirnya keluar waktu sholat dia wajib qadha. Tidur yang seperti apa yang dianggap tidak dosa? Kalau semua tidur dianggap tidak dosa, enak ya. Tidur yang dianggap tidak dosa sebagai undurnya sholat adalah manakala tidurnya dia sebelum masuk waktu sholat. Umpama zuhur jam 12, umpama nih zuhur jam 12, dia tidurnya jam 10, kan masih 2 jam. Kalau secara kebiasaan dia tidur nggak begitu lama, tapi dia tidur jam 10, bangun dia jam 4 sore, dasar dong. Udah, orang asar jam 3:15 sudah masuk waktu asar, tidur jam 10, bangun jam 4. Berarti kan dia nggak tidurnya sebelum zuhur, bangunnya setelah masuk waktu asar. Berarti sholat zuhur dia nggak kerjakan, dosa apa enggak? Tetap dia wajib qadha tuh, wajib qadha, tapi dia tidak dosa. Kenapa? Karena dia tidur sebelum masuk waktu sholat. Tapi kalau sholat tidurnya udah 3-5 menit lagi azan, 5 menit lagi azan zuhur, tidur kan belum waktu. Ya kepepetan waktunya, kedeketan. Nah 5 menit lagi azan zuhur tuh tidur. Walaupun udah zodoh. 5 menit lagi waktu zuhur dia tidur, udah zodoh. Belum, bangun jam 4. Dosa gak dia? Berarti kan dia nggak sholat zuhur nih. Dosa apa enggak? Kenapa dosa? Kan tadi jam yang pertama jam 10 dia tidur, bangun jam 4, kenapa nggak dosa? Waktunya masih lama. Kalau yang kedua ini waktunya terlalu sempit, terlalu mepet ke waktu zuhur, kenapa tidur? Tuh. Atau dia tidur udah masuk waktu zuhur jam 12:30 lah, 12:30 kan udah zuhur, 12:30 dia tidur. Tapi sebelum dia tidur, dia bilang sama orang rumah, abah sama ibunya atau sama saudaranya, sama kakak atau adiknya, dia bilang, "Bu, saya ngantuk banget nih, nggak tahan, tidur dulu dah." Kan waktunya masih lama, ya kan? Waktu asar masih lama, masih boleh tidur. Saya nggak tahan, ntar bangunin saya jam 2. Kenapa? Karena saya belum sholat zuhur. Udah ngebilangin tuh sama ibunya, saya belum sholat zuhur tapi ngantuk banget, saya mau tidur dulu lah. Tidurlah dia tuh jam 12:30, udah zuhur loh. Udah. Tapi dia udah ditipin, minta dibangunin jam 2. Ibunya kelupaan atau ibunya ketiduran juga. Akhirnya nih kita nggak bangun juga, bangunnya jam 4, udah asar. Dosa apa enggak? Enggak. Kok nggak dosa? Kan tidurnya udah masuk waktu zuhur. Bener, tidurnya udah masuk waktu zuhur, tapi dia udah nitipin, minta dibangunin. Ternyata nggak dibangunin, kebablasan. Wajib qadha, dosa tidak.
sama-sama tidurnya sesudah masuk waktu zuhur. Cuma bedanya itu doang. Yang pertama dititipin minta dibangunin, ternyata nggak dibangunin. Yang kedua nggak pakai titip kita dibangunin, lewat juga. Yang pertama tidak dosa, yang kedua jadi dosa. Sama kayak subuh. Sama kayak subuh. Subuh kan jam 4 lewat 42 menit. Ya kan, subuh jam 4 lewat 42 menit. Isrok jam berapa? Jam 6 kurang. Ya kan, Isrok jam 6 kurang. Tidur nanti kita. Biasa tidur malam. Bangun ngendusin, kalau orang kita bilang ngendusin. Ngendusin jam 5. Udah subuh belum? Udah Isrok belum? Belum. Oh, baru jam 5. Tidur lagi dah. Tidur lagi aja. Tidur lagi, bangun-bangun jam setengah 7. Udah Isrok belum? Malah Isrok lagi, udah siangan. Matahari udah naik. Sholat subuh belum? Belum. Kodok enggak? Kodok. Dosa enggak? Dosa. Kenapa dosa? Karena tadi jam 5 dia bangun. Kenapa nggak bangun dulu buat sholat subuh baru tidur lagi? Beda yang kayak begini. Umpama nih, dia tidur malam, tidur terus. Nggak bangun-bangun. Bangun-bangun setengah 7 baru bangun. Jam 5 nggak ngedosin. Setengah 6 nggak ngedosin. Bangun-bangunnya jam setengah 7. Udah isya belum? Udah subuh, udah siang. Udah sholat subuh belum? Belum. Kodok nggak? Kodok. Dosa nggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena dia nggak bangun sama sekali. Itu bedanya. Kalau yang pertama tadi dia bangun dulu jam 5. Kenapa dia bangun jam 5 dia kagak sholat subuh dulu? Ya kan? Beda dengan yang kedua. Yang kedua nggak bangun sama sekali. Bangun-bangun jam setengah 7. Kodok udah sholat subuhnya. Dosa? Enggak. Yang kedua. Kenapa? Karena dia nggak bangun. Nah, kira-kira tidur yang seperti itu yang dikatakan adzarus sholat, dianggap dia adalah tidak dosa mengqadha sholat dengan sebab dia tidur yang kayak begitu penjelasan. Kalau cuma tidur doang enak. Banyak orang sekarang begitu, mendusin akhirnya kagak bang, mendusin doang dia kagak sholat dulu, akhirnya tidur terus diterusin. Itu yang menjadikan dia dosa dengan sebab dia tidak. Itu namanya orang ceroboh yang begitu, orang yang lalai, orang yang ceroboh, lalai, orang yang sembrono menjaga daripada waktu sholat. Satu. Yang kedua, adzarus sholat yang kedua apa? Wan nisyanu, yaitu lupa. Lupa yang benar-benar lupa. Beda dengan kelupaan. Beda kan? Lupa sama kelupaan kan beda. Lupa. Kayak Imam Syafi'i kan? Imam Syafi'i pada saat itu dia karena asiknya sedang mengarang kitab, akhirnya Imam Syafi'i nggak tidur tuh malam. Saking asiknya dia ngarang kitab terus. Pas dibuka jendela, ternyata udah siang, matahari udah nongol. Sedangkan dia belum sholat subuh. Dosa apa enggak? Enggak. Kenapa Imam Syafi'i enggak dosa kayak begitu? Karena dia enggak sengaja, dia lupa keasikan sedang mengarang kitab. Akhirnya udah siang, udah matahari terbit, dia baru sadar bahwa dia belum sholat subuh. Tuh yang begitu juga boleh. Pak, tapi kalau dia lupa-lupaan jam berapa nih? Wah, baru jam 1. Ntar aja dah sholat subuhnya dah. Berarti diingat gak? Ingat kan? Baru jam 1. Terus dia harus mainin lagi. Setengah 2 dia sadar lagi, setengah 2 siang dia sadar.
akhirnya dia sadar lagi jam 4. Jam 4 sore dia baru sadar bahwa dia belum sholat zuhur. Dosa nggak? Dosa. Beda kalau dia nggak ingat waktu sama sekali. Kayak Imam Syafi'i tadi itu, dia kelupaan nggak ingat bahwa udah masuk waktu subuh. Akhirnya kalau dia buka jendela udah terang di luar. Dia belum sholat subuh, kelupaan keasikan karena beliau lagi ngarang kitab. Yang begitu kagak dosa. Ini bedanya. Ya, orang yang lupa, amnesia benar-benar lupa dengan orang yang ingat tapi dia lupain. Itu dosa yang benar. Inilah jamaah dua alasan orang boleh tidak dosa mengkodok sholat sampai di luar waktu sholat. Alasannya apa? Tidur dengan lupa. Selain itu tidak ada alasan. Ya, selain itu tidak ada alasan. Ini kalau apa ya istilahnya, kalau orang kerja nih, kalau orang kerja rapat, diingat udah masuk waktu zuhur tapi rapat masih berjalan terus, selesai jam 4, dosa nggak? Sedangkan dia mau keluar sholat nggak bisa, dosa. Keluar dulu izin kita sholat, iya kan? Sedangkan dia dalam keadaan rapat kita minta izin dulu, mau nggak bisa, gini nggak bisa, tetap wajib dia izin. Kalau buat kita ini mungkin ya apa namanya? Ya, kalau orang sekolah sih pasti disuruh keluar dulu ya, disuruh sholat dulu, ya nggak ada waktu kayak begitu. Ya kalau seandainya dengan dua alasan tidur dan juga lupa, ini yang menyebabkan orang boleh mengkodok sholat tapi tidak dianggap dosa seperti itu. Ya, dimaafkan alasannya. Jelas? Jelas ya? Silakan. Ada mau nanyain masalah azan sholat? Kalau nggak ada kita lanjut kepada bab berikutnya di halaman 48. Kalau nggak ada yang mau nanya tentang azan sholat? Nggak ada? Jadi gampangnya begitu. Manakala orang meninggal lihat keadaan ini juga jamaah sama. Apa namanya nih? Macet. Tumben dia macet. Ya. Kecuali kalau dia udah tahu. Begini nih. Dia pulang sekolah jam 5 sore. Ya. Orang pulang kerja atau pulang sekolah jam 5 sore. Yang namanya Jakarta jam segitu macet apa enggak? Pasti macet. Dan dia udah tahu macet. Dia pulang juga datang jam 5. Sampai rumah jam 8. Udah isya belum? Udah sholat maghrib belum dia tuh? Belum. Perginya belum masuk waktu maghrib, pulangnya udah lewat waktu maghrib. Dia belum sholat maghrib dan dia tahu bahwa itu bakal macet dan dia gak bakal sampai ke rumah sebelum masuk waktu isya. Dia tahu. Itu namanya bukan lupa. Hukum yang kayak begitu dikatakan dia udah dosa. Beda dengan kalau kita tumben. Kalau tumben jarang-jarang. Biasanya di daerah sini di jam segini gak pernah macet. Tiba-tiba macet total. Gak bergerak. Sampai dia keluar, sampai dia rumah, dia udah keluar daripada waktu sholat. Dosa apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia gak tahu. Beda dengan yang pertama. Karena pertama dia tahu jam 5 dia keluar pasti sampai rumah gak maghrib, isya sampainya. Dia gak bisa sholat di tengah jalan. Dosa dia meninggalkan kayak begitu. Beda kalau tumben macet. Biasanya gak macet, tumben nih macet nih. Waduh gak sampai dong nih, kagak sampai. Gak dosa. Itu bedanya sih antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu dalam perjalanan seperti itu kira-kira jawabannya. Jelas ya? Tuh, makanya
yang namanya waktu sholat jangan dimain-mainin. Itu udah harus sesuai dengan aturan agama kayak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal berikutnya. Surutus sholati tsamaniyatun. Nah, kita masuk kepada sekarang. Sebelum kita masuk kepada sholat, kita masuk kepada syarat-syarat sholat. Artinya syarat sebelum kita melaksanakan sholat. Jadi sebelum kita takbiratul ihram, sebelum kita mengucapkan Allahu Akbar, apa yang perlu kita persiapkan sebelum kita sholat? Tsamaniyatun, ada 8 macam. Pertama, sebelum kita sholat, yang perlu kita perhatikan adalah thaharatul hadasaini, harus suci daripada 2 hadas, baik hadas kecil yang mewajibkan wudu atau hadas besar yang mewajibkan mandi. Jadi sebelum sholat kita wudu dulu. Kalau kita udah wudu, kita pernah junub enggak? Kalau kita udah junub dan belum mandi junub dulu, ya. Nggak hilang mandi junub dengan sebab wudu, nggak bisa. Kelupaan, ulang. Mandi dulu, habis itu dia wudu, habis itu baru sholat. Udah selesai saya sholat, walaupun udah selesai sholat. Sekarang begini, kita sholat zuhur nih. Allahu Akbar. Selesai dah sholat zuhur. Jam 4 baru ingat bahwa dia tadi sholat zuhur belum mandi junub. Sah gak sholat zuhur yang tadi? Sah apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena syaratnya sholat tadi apa? Thaharatul hadasaini, harus suci daripada 2 hadas. Sedangkan dia udah sholat, tapi dalam keadaan belum mandi junub, masih dalam keadaan hadas besar. Walaupun udah keluar waktu sholat zuhur, tetap sholat zuhur yang tadi itu dianggap tidak sah. Dia mandi junub dulu, habis itu dia wudu, habis itu baru sholat zuhur. Kodok jadi ulang. Kan udah sholat. Sholat yang pertama tadi jam 2 dikerjakan, itu tidak dianggap sah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat-syarat daripada sholat. Jadi mandi dulu, wudu dulu. Ini kadang-kadang kan kita, masya Allah, banyak orang zaman sekarang nih nggak belajar wudu sembarangan aja. Kagak sah ya begitu. Ya, kalau wudunya nggak benar, berarti sholatnya pun tidak dianggap tidak sah. Hati-hati. Wudu udah kita ajarin dulu. Ada berapa rukun wudu? Ada 6. Pertama, 2, basuh muka, 3, lengan sampai sikut, ke 3, ke 4, basuh sebagian rambut kepala, ke 5, basuh kaki sampai mata kaki, ke 6, tertib. Mati gimana? Ya. Tuh harus benar wudunya. Kalau wudunya benar, barulah benar. Itu yang pertama syaratnya sholat. Jadi sebelum sholat kita harus wudu dulu. Ya, sebelum sholat kalau memang dia junub harus mandi junub dulu. Nggak boleh dia sholat langsung kayak begitu. Jelas? Yang kedua syaratnya sholat wa taharatu anin najasati bis thawbi wal badani wal makani, yaitu harus suci daripada najis. Najis ada berapa? Najis ada 3. Pertama, kedua, mukhafafah. Yang ketiga, mutawassithah. Najis berat, najis ringan, najis sedang. Nah, orang yang sholat itu harus suci daripada najis. Nggak boleh ada najis mughalladhah, nggak boleh ada najis mukhaffafah, nggak boleh ada najis mutawassithah. Di mana? Fitaubi, pakaian yang kita pakai.
termasuk pakaian apa? Pakaian dalam. Termasuk pakaian dalam, bukan pakaian yang luar doang nih. Kalau perempuan bukan mukenanya doang, kalau kita orang laki bukan baju koko sama kain doang, pakaian dalam kita juga harus diperhatiin itu. Karena najis apa enggak? Tadi dia kencing. Termasuk keputihan, itu adalah najis. Perhatiin juga. Oh. Yang kedua di mana? Wal badani, di badan. Badan kita nih. Tadi kita jalan injak najis enggak? Ya, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga wal makani, tempat kita sholat nih. Kita sholat di sini nih. Di tempat sholat kita ini najis apa enggak? Ada tai cecek enggak? Ada kotoran enggak? Dikencingin sama kucing apa enggak? Perhatiin di tempat kita sholat. Kalau seandainya ada najis di salah satu yang tiga tadi, baik itu di pakaian atau di badan atau di tempat sholat, maka sholat orang tersebut dianggap tidak sah. Kenapa? Tidak memenuhi daripada syarat-syarat sholat. Jelas? Paham? Ya. Nggak sengaja, nggak sengaja kalau kena najis, itu najis. Tetap itu adalah bisa menjadikan sholatnya dianggap tidak sah. Begitu. Ya. Paham? Berdua. Nanti insya Allah kita lanjutin yang ketiga, syarat-syaratnya sholat. Ya. Yang pertama adalah suci daripada dua hadas. Yang kedua suci daripada najis. Yang ketiga nanti insya Allah malam Sabtu depan kita lanjutin lagi apa syarat-syarat sholat yang berikutnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ayo mana nih? Silakan. Iya. Kalau misalnya kita ada wudhu nih, kita juga koreng keluar darah. Iya. Kalau kita udah wudhu, sekarang darah itu termasuk najis apa? Mutawassithah. Nah terus kita udah wudhu, kita udah mau sholat, ternyata koreng luka atau koreng di badan kita garuk-garuk sampai keluar darah. Bagaimana hukumnya? Kalau memang itu darahnya banyak artinya banyak tuh. Yang dikatakan darah itu banyak kalau lebih dari duit cepengan pegang yang dulu bukan sekarang, kalau kecil kan segini. Enggak lebih dari, kalau lebih dari itu namanya darah banyak. Itu namanya adalah najis. Sah sholatnya? Tidak. Kenapa? Karena kita korek-korek. Kecuali kalau dia keluar sendiri. Itu darah enggak kita garuk-garuk, enggak kita korek-korek, emang keluar sendiri itu darahnya, enggak apa-apa. Tapi kalau kita korek-korek, kita garuk-garuk, maka itu jadi batal. Ya bukan batal dulunya, najis, sholatnya kagak sah. Bersihin dulu itu darahnya, baru takbir lagi. Wudu lagi enggak usah wudu, wudunya batal enggak wudunya? Ada berapa yang batalin dulu? Ada 4. Pertama, keluar sesuatu dari lubang depan, lubang belakang. Kedua, persentuhan laki dan perempuan kulitnya. Ketiga, zawalul akli, hilang akal karena sebab tidur. 4, memegang kemaluan atau dubur dengan telapak tangan. Nah sekarang saya tanya, keluar darah batal dulu nggak? Keluar darah batal dulu nggak? Dari koreng batal dulu nggak? Enggak. Cuci, bersihin, sholat lagi. Wudu lagi? Nggak usah, orang nggak batal wudunya kok. Karena apa? Salah satu yang 4 tadi nggak ada, nggak batal wudunya. Bersihin aja, sholat lagi. Kalau dikorek-korek itu najis. Ya, makanya kalau lagi punya korek atau punya luka, jangan digaruk-garuk lagi sholat. Itu termasuk membatalkan daripada sholat. Bukan batalin dulu, batalin sholat karena keluar najis, karena tidak suci daripada najis. Lagi mau nanya? Cukup? Nggak lagi? Kalau nggak ada, mohon maaf, sampai sini dulu karena suara saya udah mulai habis. Mari kita baca Fatihah, mudah-mudahan apa
Itu dia